Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Muzaki MHI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar perbandingan mazhab, serta tak lupa kepada seluruh teman dari Prodi PM Perbandingan Mazhab semester 5 yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini saya Muhammad Fajrul Falah sebagai perwakilan dari kelompok pertama akan sedikit membahas tentang mazhab, sejarah dan latar belakangnya. Ada pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian mazhab. Mazhab menurut bahasa adalah paham atau ideologi, kepercayaan atau aliran fikih dalam agama Islam. Sedangkan menurut istilah, menurut beberapa ahli, yakni yang pertama menurut Muhammad Hussein Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum Islam yang digali dari hukum-hukum syariat yang rinci serta sebagai suatu kaidah dan landasan yang mendasari pendapat tersebut yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian menurut Hasan, pengertian mazhab lebih simpel lagi, yaitu mazhab adalah mengikuti suatu ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Jadi dari kedua pengertian ini bisa disimpulkan bahwa mazhab adalah dasar pemikiran atau pemikiran dari imam mujtahid tentang suatu permasalahan hukum serta metode istinbat yang digunakannya dalam menggali hukum, atau untuk lebih mudahnya ialah hukum-hukum yang digali oleh imam mujtahid serta usul fikih yang digunakan dalam menggali hukum tersebut dari dalil-dalil yang terperinci. Maka apabila kita mengatakan bahwa kita ini bermazhab Syafi'i contohnya, maka kita ini harus mengikuti hukum fikih dari Imam Syafi'i ini dan usul fikih yang digunakan oleh beliau dalam menggali hukum. Begitu pula imam-imam yang lain. Kemudian sub pembahasan yang kedua, yakni tentang sejarah perkembangan mazhab, yang mana di sini terdiri dari 3 masa, yakni masa pertumbuhan, kemajuan, sampai masa kemasan, yang mana pada masa ini dimulai dari abad pertama Hijriah, yang dimulai dari berdirinya dinasti Abbasiyah pada 132 Hijriah atau 750 Masehi, yang menjadi salah satu yang sangat berperan dalam perkembangan hukum Islam. Kemudian pada abad kedua hingga abad kelima ini masuk dalam masa kemajuan bermasa kemasan, yang mana pada masa ini lahirlah 13 mujtahid yang mazhabnya dibukukan dan diikuti pendapatnya, yang kemudian mazhab mulai berkembang ke berbagai penjuru dunia. Namun yang tetap populer hingga saat ini hanya ada 4 mazhab yang tetap dilestarikan oleh para murid dan pengikut dari imam mujtahid tersebut.
pada abad pertama ini, pada masa awal pertumbuhan fikih, terjadi suatu pengarahan usaha pentarjihan bagi perbedaan riwayat dan pernyataan matan dalam suatu hadis. Ini terjadi pada awal pertumbuhan, yakni pada masa abad pertama, yang mana terjadinya berbagai permasalahan baru seiring dengan perubahannya keadaan membuat para fuqaha menetapkan hukum-hukum berdasarkan kepada aturan yang telah mereka ketahui, yakni berdasarkan dengan metode-metode yang akan dipakai selanjutnya untuk menggali suatu hukum. Yang mana kejadian ini kemudian dilanjutkan dengan masa takhrij, yang mana pertanyaan dan permasalahan baru yang muncul yang berkaitan dengan masalah muamalah dan hukum. Dalam mengatasi hal ini, mereka menggunakan metode analogi dan ijtihad untuk mencari solusi dari permasalahan yang tadi. Pada masa ini juga, pada masa abad pertama, Allah memberikan suatu masa kepada para imam-imam. Ini masa dibukukannya hadis dan fikih. Ini pada masa ini juga dibukukanlah hadis dan fikih beserta masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dalam melahirkan suatu hukum. Maka dari itu, hal-hal yang telah tercantumkan di atas merupakan penyebab mendasar timbulnya mazhab-mazhab dalam hukum Islam. Jadi mazhab-mazhab ini muncul pada masa dinasti Abbasiyah, pertengahan dari kekuasaan dinasti Abbasiyah, yang mana pada puncaknya pada abad kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, muncul 12 imam mujtahid. Dari abad kedua sampai abad ke-4 Hijriah muncul 13 imam mujtahid yang mazhabnya dibukukan dan diikuti pendapatnya. Siapa saja dari mereka itu? Yang pertama yakni Sufyan ibnu Umayyah, Sufyan ibnu Uyainah, yang wafat pada 198 Hijriah dari Mekah. Kemudian Malik bin Anas di Madinah, Hasan al-Basri di Basrah, Abu Hanifah dan Sufyan at-Tsauri dari Kufah, Al-Auza'i dari Syam, Asy-Syafi'i, Lais bin Sa'ad di Mesir, Ishaq ibnu Ramaimah di Nusaibur, dan Abu Tus, Ahmad ibnu Hambal, Daud az-Zahiri, dan Ibnu Jarir at-Tabari yang bertempat di Baghdad. Namun dari sekian banyak mazhab yang saya sebutkan tadi, hanya ada 4 mazhab yang sampai sekarang diakui oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, atau yang masih tetap populer dalam kalangan masyarakat Islam. Siapa saja itu? Yakni mazhab Hanafi, Maliki, dan mazhab Syafi'i. Yang terakhir mazhab Hambali. Jadi dari sekian banyaknya mazhab tadi, hanya ada 4 mazhab yang masih tetap populer hingga masa sekarang, yang paling banyak pengikutnya. Kemudian
Kemudian latar belakang lahirnya mazhab fikih. Adapun latar belakang lahirnya mazhab fikih ialah diawali dari pendapat perseorangan atau mujtahid dalam memahami sumber-sumber hukum agama untuk melahirkan sebuah hukum yang kemudian diikuti oleh murid-muridnya dan akhirnya merambat ke lapisan masyarakat hingga menyebar luas di daerah tersebut dan menjadi suatu ijma kesepakatan yang kemudian disebut dengan mazhab. Jadi lahirnya mazhab di sini diawali dengan suatu pendapat dari perseorangan tentang suatu hukum, yang mana kemudian pendapat ini diikuti oleh murid-muridnya dan kemudian merambat lagi ke masyarakat, kemudian menjadi suatu ijma atau kesepakatan dalam ranah daerah tersebut. Namun awalnya mazhab ini dinisbatkan dengan nama daerah berkembangnya mazhab tersebut. Contohnya seperti yang mana bahwa kota atau daerah yang seolah menjadi sebuah kesepakatan ijma dari masyarakat kota dan daerah tersebut, maka nama kota tersebut menjadi nama dari mazhab tersebut. Contohnya seperti mazhab Hijazi yang terbagi menjadi dua, yaitu mazhab Madinah dan mazhab Mekah. Ada contohnya lagi, yakni mazhab Irak yang terpecah menjadi dua, yaitu mazhab Kufah dan mazhab Basrah. Dari pertamanya mazhab ini dinisbatkan kepada nama daerah, kemudian setelah munculnya Imam Syafi'i, kemudian nama mazhab ini yang awalnya dinisbatkan kepada nama daerah kemudian dialihkan atau dinisbatkan kepada nama perseorangan atau nama mujtahid dari mazhab tersebut. Kemudian adapun kesimpulan dari perbahasan saya tadi, yakni mazhab adalah hukum-hukum yang digali oleh imam mujtahid serta usul fikih yang digunakan dalam menggali hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun sejarah perkembangan mazhab fikih disimpulkan menjadi dua periode, yaitu periode pertumbuhan dan kemajuan sampai keemasan. Latar belakang lahirnya mazhab ialah diawali oleh suatu pendapat dari perseorangan mengenai hukum yang kemudian diikuti menjadi suatu kesepakatan dalam daerah tertentu yang kemudian disebut dengan mazhab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, karena dasarnya saya sendiri masih belajar untuk cara penyampaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.